Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tema 2, yaitu materi subtema 2 dan subtema 3 tentang kalimat efektif dan kata baku. Nah, sebelum kita masuk ke materi, jangan lupa kalian berdoa terlebih dahulu ya. Hari ini yang pertama kali akan kita bahas adalah kalimat efektif. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif itu adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Atau kalimat efektif itu adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, memiliki unsur penting atau pokok. Jadi dalam kalimat efektif itu minimal ada unsur subjek dan predikatnya. Yang kedua, menggunakan struktur bahasa yang tepat. Yang ketiga, memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. Yang keempat, menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Susunan kalimat efektif. Ada S itu sebagai subjek, P itu predikat, O-nya objek, dan K-nya adalah keterangan. Subjek itu adalah orang yang melakukan pekerjaan tertentu dalam kalimat. Tidak hanya orang, subjek itu dapat berupa kata benda, hewan, ataupun tumbuhan. Sedangkan predikat itu adalah tindakan yang dilakukan oleh subjek dalam kalimat. Sedangkan objek itu adalah sesuatu yang berdasarkan pada aktivitas subjek. Keterangan itu adalah penjelasan di mana atau kapan atau bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Nah, kira-kira mana subjeknya? Subjeknya adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta itu sebagai subjek. Memproklamasikan itu sebagai predikat, kemerdekaan Indonesia sebagai objek, di Jakarta itu sebagai keterangan. Nah, mari coba kita tentukan SPO dan K dari kalimat efektif berikut. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Kira-kira yang mana subjeknya, predikatnya, objeknya, dan keterangannya? Ya, Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat itu kira-kira sebagai apa? Yang betul adalah sebagai subjek. Melancarkan itu sebagai predikat. Melancarkan apa? Serangan. Serangannya maka menjadi objek. Ke markas sekutu itu sebagai keterangan. Melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Nah, peta pikiran itu dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting dari suatu teks yang telah kamu baca. Saat membuat peta pikiran itu sebaiknya menggunakan kalimat efektif. Coba kalian ingat kembali dengan peta pikiran. Bentuk peta pikiran itu dapat dibuat seperti bagan berikut ini. Nah, ini bagan peta pikiran.
Berikut langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Yang pertama, bacalah teks dengan cermat. Yang kedua, buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek kata tanya, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Yang ketiga, tulislah informasi dari setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Oke, materi di subtema 3 kita akan belajar kata baku dan kata tidak baku. Informasi yang terdapat dalam suatu teks itu sebaiknya dituliskan menggunakan kata baku. Kata baku itu adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Sama dengan kalimat utama tadi. Yang penting itu sesuai dengan pedoman. Sumber utama dari bahasa baku itu yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata baku itu umumnya sering digunakan pada kalimat resmi, baik itu dalam suatu tulisan maupun dalam pengungkapan kata-kata. Coba perhatikan contoh kata baku dan tidak baku berikut. Manakah yang merupakan kata baku? Antara aktivitas dan aktivitas. Yang atas menggunakan V, yang bawah menggunakan F. Kira-kira mana yang baku? Kemudian ada praktik dan praktek. Selanjutnya ada cabai dan cabai. Kemudian jadwal dan jadwal. Mari kita tentukan bersama-sama mana kata yang baku dan tidak baku. Yang aktivitas dengan aktivitas, V menggunakan V dan F, itu yang betul. Yang baku adalah menggunakan V. Aktivitas. Praktik dengan praktek, yang baku adalah praktik. Cabai dengan cabai, yang baku adalah cabai. Jadwal dengan jadwal, yang baku adalah jadwal. Masih latihan bersama. Ada otentik dan autentik. Kira-kira yang baku yang mana? Yang betul adalah autentik. Saksama dengan seksama, yang baku adalah saksama. Nasihat dengan nasihat, yang baku adalah nasihat. Zaman dengan zaman, yang baku adalah zaman. Teknologi dengan teknologi, yang baku yang mana? Iya, yang betul adalah teknologi. Negeri dengan negeri, yang baku adalah negeri. Komoditas dengan komoditi, ya, yang baku adalah komoditas. Amfibi dengan amfibi, yang baku adalah amfibi. Nah, sebenarnya masih banyak banget atau banyak sekali kata baku dan tidak baku yang dapat kalian temukan di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nanti bisa kalian lihat kalau di rumah punya kamus, atau boleh download atau searching juga boleh kata baku dan tidak baku. Melengkapi peta pikiran dengan kalimat efektif dan kata baku. Kalimat efektif itu adalah kalimat yang ditulis dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia. Dalam menulis kalimat efektif, kamu harus menggunakan kata baku. Jadi kalau mau menulis sebuah paragraf atau informasi, kamu dapat menuliskannya menggunakan kata baku dan kalimat
efektif yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Nah, anak-anak sampai di sini dulu materi kali ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.